di Sofina Talks You Are Loved. Jangan pernah lupakan itu. Hari ini ada seorang penyanyi bersuara wow, Teza Sumendra. Halo, hai Kak Sofi, apa kabar? Baik, kita gini lagi. Padahal tadi udah salaman. Kameranya Oh iya, kamera begitu. Martesa ya namanya? Martesa Sumendra. Karena lahir Maret? Sepertinya sih, mama saya kurang kreatif. Gue mikir kenapa namanya Martesa? Ada ceritanya, jadi karena lahirnya bulan Maret dan dulu mama saya tuh suka banget sama Mike Tyson. Oke. Jadi hubungannya Mike-nya di mana? Mike Tyson, Martesa gitu, mungkin gitu kali ya. Iya. Jadi sebenarnya mama saya tuh ngefans sama Mike Tyson. Sebenarnya mamamu kreatif. Iya. Karena dari Mike Tyson ke Martesa agak jauh ya. Agak typo ya namanya. N-nya lupa ya tante. Harusnya kan Martesa tuh ini sirup. Kalau keluarnya Lebaran tuh sirup Martesa. Oh iya bener. Lu tuh anak keberapa sih? Anak kedua. Dari 2 bersaudara. Oh 2. Saya bontot. Bontot yang anak kedua. Kakak? Kakak abang ada laki-laki. Umur beda jauh sih 10 tahun. Tapi si abang ini juga di music? Enggak. Papa yang iya. Papa mamamu? Which one Mama enggak. Papa pianis. Papa pianis, klasik atau? Pianis pop. Oke. Jadi kayak ngajar juga gitu. Tapi lo udah biasa lihat bapak lo nge-gig gitu dulu? Dulu. Biasa, jadi papa yang kamu kenal adalah papa yang nggak ngantor ya? Iya. Papa yang pergi, main-main bawa pulang uang? Purely seniman. Atau terima les, dia ngelesin orang, uang dari situ? Ngirimin sheet musik gitu, bikin partitur. Itu biasa? Itu biasa. Speaking of partitur, lo bisa baca not? Kalau do re mi itu bisa, cuman kalau ada yang udah toge ribet gitu papa saya. Toge, terus ada bisa. benderanya, berapa seberapanya, itu susah loh. Susah karena pernah belajar Bayer juga kan aku dulu. Nggak selesai. Tapi kamu pusing gitu. Main piano berarti bisa? Dikit bisa. Bisa. That's how you make your songs. Ya kadang-kadang pakai gitar, kadang pakai piano, atau kalau ketemu melodi voice note. Kalau lagi iseng liriknya dulu di notes gitu, di handphone biasanya kayak tiba-tiba kepikiran apa. Oke. Kan aku habis kepoin Instagram kamu juga, di mana memang di situ baru mengeluarkan Midnight Notion. Ya. Itu isinya 6 lagu. Ya. EP ya namanya EP, ya. EP guys namanya. Jadi bahkan bukan mini album ya, karena cuma 6 lagu. 6 lagu. Oke. Sebelum kita ke si EP ini, umur berapa seorang Martesa tahu bahwa dia mau jadi musisi? Kalau suka nyanyi itu dari kecil sih Kak. Jadi papa tuh selalu provide. Kayak misalnya nyanyi lagi akapela, terus tiba-tiba dia kayak jering gitu. Di rumah kan ada keyboard gitu, terus kadang suka ya udah nyanyi, ayo nyanyi, papa iringin gitu, biasa tuh gitu. Sampai kamu sama abangmu atau sama kamu papaku. aja? Abang nggak ikut? Abang nggak ikut, abang sama sekali blast nggak musik, nggak suka dia gitu. Sama sekali? Sama sekali. Oke. Jadi kadang papa juga yang kayak suka mancing, akhirnya saya suka nyanyi dari kecil sampai akhirnya punya minat bermusik tuh SMP tuh mulai ngeband gitu. Band sekolah. Iya, gitu. standar lah ya. Kalau udah seneng musik pasti nyari temen band di sekolah. Waktu band mainin lagu-lagunya siapa? Ini juga pasti standar sih, Cake, I Will Survive. Wah, iya. Itu pertama kali waktu manggung sama teman-teman band di sekolah gitu. Iya. Kamu penyanyinya udah waktu itu? Aku vokalisnya. Udah langsung vokalisnya. Tapi vokalis yang pegang alat gitar nyanyi aja. Pure nyanyi. Oke. Berarti kamu tahu dari umur segitu kamu bisa nyanyi dong? Tahu sih. Kalau beneran pertama kali bukan manggung ya, nyanyi di depan publik itu, saya ingat banget dulu mama saya kan buka toko elektronik. Jadi suka bolak-balik ke Harko Glodok gitu, kayak lihat speaker, lihat audio system, terus kayak lihat mic. Nah, tunggu bentar, papamu yang musisi tapi mama yang buka toko alat musik? Iya. Oh oke. Alat elektronik gitu. Alat elektronik, jadi apa aja ada? Speaker ada? Speaker, rice cooker? VCD, itu Magicom? Ada kan. Jadi semua elektronik, dan saya tuh sering bolak-balik nemenin mama juga, oke. Glodok. Dagang. Waktu itu mau beli mic nih, mau dijual gitu. Nih cobain gitu. Tuh kayak kalau nggak salah saya SD deh.
Terus kayak dia udah di setelin VCD, dulu masih zaman VCD karaoke. Ingat banget Blackboard. Lagu Krisya, terus kayak disuruh cobain mic-nya enak atau enggak, saya disuruh nyanyi. Udah saya nyanyi. Terus nggak berapa lama tuh kok lama-lama ada yang nonton, ada di toko ibumu? Di toko, nggak, di toko elektronik. Oh, elektronik. Di Glodok ini. Di Glodok. Waktu ibu saya lagi mau ngambil. Oh, jadi mama ngambil dari supplier ini, dari baru supplier. jual di tokonya sendiri. Saya disuruh cobain mic di supplier. supplier. Oke. Iya. Lama tuh tokonya kayak banyak yang mampir, akhirnya kayak jadi ditontonin orang-orang gitu kayak. Nah dari situ saya kayak kayaknya ini gig pertama saya nih tanpa dibayar gitu kayak. Orang-orang kok pada nongkrong ya, lumayan berarti suaranya gitu kan. Lu nyanyi pakai apa? Nyanyi biasa aja. Akapela nggak ada musik? Ada karaoke. Oh, karaoke. Waktu itu lagunya Pelangi Krisya. Oh. Waktu itu masih nyampe kan, masih kecil suara, sekarang udah nggak nyampe. Nggak di situ ya range suaramu ya? Oke. Jadi lagu itu nyanyi orang datang. Terus? Jadi pada ngumpul semuanya, terus pas lihat kok ternyata banyak orang ya di sini ya. Terus mungkin mama saya tuh cara mama saya kayak ayo maju gitu. Iya. Jadi lu bukan hasil yang kan ada tuh anak-anak yang ayo kita ikut lomba ini. Enggak. Waktu kecil kan ibunya suka nganterin, nanti dapat sepeda loh, atau nanti dapat tabanas, zaman dulu kan tabanas. Enggak sih. Bukan penyanyi lomba. Bukan. Cuman penyanyi hardcore. Iya betul. Terus kadang waktu itu juga kayak les piano, les vokal gitu, aku yang minta. Gitu. Oh, kamu mau yang dong minta. gitu, iya. Karena apa? Mintanya apa? Karena ngerasa enak bernyanyi, ada rilis, atau karena waktu nyanyi, banyak yang tepukin, kamu seneng yang mana nih? Karena lebih suka, emang suka nyanyi sih dari dulu. Cuman jago kandang. Makanya mama tuh yang selalu jago kandang tuh apa maksud, di mana kandangnya? Cuma di rumah aja, di kamar gitu. Jadi kayak nyokap tuh yang selalu ayo maju gitu. Ada acara misalnya nikahan keluarga, sana nyanyi. Iya, bener. Iya, bokap gue juga dulu gitu sampai sebel. Tapi kamu sebel nggak dulu digituin? Dulu sebel, sampai akhirnya malu kan? Malu, iya. Kayak apa sih? Iya, orang kan nggak suruh kok, orang kita pengen maju. makan kok suruh nyanyi. Tapi kamu tetap nyanyi? Akhirnya tetap nyanyi walaupun kayak gitu kan, kayak nervous waktu kecil. Nervous sama bete nggak? Lebih ke malu gitu. Malu kan? Iya, malu rasanya kayak nyanyi di depan umum gitu. I can so relate. Aku juga dulu kan Batak ya. Ntar keluarga orang maju. Nanti bokap gue bisa bisikin ke MC-nya loh. Aku Malaya tuh adik. Suruh anak saya bisa suruh nyanyi gitu kan, malu. Iya bener, aku juga relate. Cuman akhirnya pas SMP, SMA, akhirnya kayak seru ya, ngeband, manggung gitu. Terus ikut manggung di mana gitu, acara sekolah, antar sekolah gitu. Sampai akhirnya nyokap juga yang kayak udah gak usah ngeband. Karena rapor jelek? Karena mengganggu akademis. Oh, mulai jelek nilai-nilai di sekolah. Gitu, nggak boleh. Terus ya udah, cuman kan namanya juga teenager, waktu itu masih kayak 15, 16 gitu, pas SMA. Boong. Rebel gitu kan. Boong pasti lo kan. Ya, kayak mau sekolah gitu, ternyata diam-diam audisi. Audisi apa? Audisi pencarian bakat waktu itu. Oke, di apa, nggak ingat namanya apa? Ya salah satu stasiun TV swasta, saya nggak usah sebutin lah ya gitu. Jadi ada. Ini sebelum yang Idola Indonesia, sebelum itu? Ini oh ini dia. Tuh, dia nggak mau sebut, gue yang sebut, biarin. Masa umur 16 lu udah nyoba itu? 16 ya. 16? Emang nggak ada batas umur ya waktu itu? 16. 16? Waktu itu 16 jalan 17 gitu. Berarti kamu tahu itu sendiri atau mama yang bilang? Aku daftar sendiri, jadi daftar. karena ceritanya nggak boleh bermusik nih, kan anak kecil kan shallow gitu kan, ya gue kasih lihat nih gue dapet golden ticket gitu ceritanya. Gitu. Iya. Beneran dapet, karena goalsnya itu doang, cuman pengen kasih lihat mamanya, nih gitu. Ngapain? Audisi gitu, terus nih dapet golden ticket, terus ntar gimana nextnya? Dipanggil lagi, gitu. Terus ternyata lolos sampai jadi finalis. Nggak nyangka kamu bakal Aku juga, iya. Kayak cetek aja kok goalsnya. Hanya mau untuk golden ticket ketemu udah juri, selesai. dapat golden ticket, mau kasih lihat ke nyokap gitu loh, nih dapat approval dari juri-juri. Iya. Nggak taunya ada juri-juri lebih besar di depan sana gitu ya. Ternyata pas masuk finalis, di support lah baru sama mama. Oh serius nih anak. Waktu itu suaramu udah begini? Udah bariton, cuman mungkin belum setebal ini.
Ini karena kurang tidur juga kayaknya. Tapi bariton ya aslinya ya? Bariton bass. Bariton bass, lebih bariton bawah Lebih ya, ke bariton ujung bawahnya bass, ya. Itu umur berapa tuh kamu tahu itu? Bahwa kayaknya gue kalau nyanyi di range segini asik deh. Atau ada yang ngomong atau kamu ngerasa? Itu SMP, SMA. Karena juga diangkut choir gitu, aku dimasukinnya tuh ke bariton atau enggak bass. Kamu dulu anak padus? Iya. Di sekolah. Oh di sekolah. Iya, dipaksa sama guru. Sekolahnya swasta ya berarti? Sekolah swasta Katolik gitu. Oke. Jadi masuk padus, dipaksa, SATB, Iya. kau masuk B Aku pasti. masuk ke B. Oh anak padus. Anak padus ya? Iya, Kenapa? iya. Oh iya kan udah pernah dijelasin ya teman-teman di episode yang sebelumnya SATB itu kalau kita kurv ada pembagian suara sopran, alto, tenor, bass. Bass. Nah dia yang bass. Masuknya ke bariton bass. Pernah bikin grup akapela nggak? Aku inget zaman dulu tuh pernah hits yang apa-apa yang akapela zaman Boyz II Men. Kamu ngalamin nggak Boyz II Men? Ngalamin, cuman belum pernah bikin acapella. Dulu waktu padus juga beberapa kali ikut, akhirnya saya dipilih sama gurunya kayak, udah kamu solo aja gitu. Karena suaranya nggak ngeblend. Suara nggak ngeblend. Kamu terlalu menonjol. Oh sebagai padus. Iya, egonya kurang diturunin waktu itu. Akhirnya disuruh solo maju sendiri. Ini bass tapi mau solo Iya, gimana iya. sih gitu? Bintang kamu gitu. Oh, oke. Jadi abis itu masuklah si Indonesian Idol itu, terus sampai semifinal. Sampai. Berarti nggak masuk final? 12 besar. 12 Cuman besar. saya dieliminasi di 10. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Berarti nggak masuk final. 12 besar. 12 Cuman besar. saya dieliminasi di 10. Jadi pas 10 besar saya keluar. Waktu itu masih SMS ya? Masih, Iya kan? Berarti kalah di SMS lah ya. mungkin. Katakan ya waktu itu. Iya kan? Karena rata-rata kan memang itu dari SMS ya pollingnya. Kamu angkatan siapa ya berarti? Yang menang Ihsan Dirli. Oh Iya. Ihsan dan Dirli. I see. Loh, harusnya kamu satu-satunya yang bass di situ ya. Kalau pada saat itu kan mereka kan suaranya pada tinggi-tinggi tuh. Ada Lee, ada satu peserta namanya Lee. Oh itu juga agak itu bariton bass, bass. Oke. Pada saat kamu akhirnya Indonesian Idol itu, terus kan si mama papa serius, wah serius nih ternyata si Tessa mau nyanyi gitu kan. Lalu kamu masuk, itu ada karantinanya? Ada, waktu itu di karantina 6 bulan. Sekolahmu? Bolak-balik. Emang boleh? Boleh, jadi dikasih dispensasi sama sekolah, jadi pagi aku sekolah dulu sama setengah hari, habis itu ikut karantina, besok waktu itu kan kayak zaman ujian nasional kan, jadi akhirnya harus bolak-balik sekolah karena aku harus ikut ujian juga gitu. Jadi kamu yang paling muda pada saat itu? Ada beberapa, ada 3 peserta yang muda juga. Kamu masih- Kebanyakan semuanya muda sih, seumuranku. Ihsan emang seumuran? Ihsan seumuranku. Kamu masih ingat gak lagu terakhir yang kamu nyanyikan di situ sebelum akhirnya dieliminasi? Kasih Putihnya Glenn Fredly. Oh, wait, itu kan bukan range suaramu ya? Berarti di Dulu transposnya di jauh? transport apa gimana? 1 sih. Oke. Jadi aku masih nyampe. Masih Iya. nyampe, oke. Cuman karena masih kecil jadi tidak tahu namanya Kasih Putih itu apa gitu. Oh, jadi kamu kurang mendalam ya bagaimana? Kayak di waktu itu jurinya ngomong gitu sih kayak. Gimana bilangnya? Kayak kamu belum pernah ngerasain Kasih Putih ya kayak gitu. Iya belum om, kan saya baru 16 tahun. Oh gitu. Akhirnya Kasih paham. dieliminasi lah gitu. Oh, jadi kayak kurang ke kalau kata orang Sunda kebadanan, kurang keawakan gitu Iya, ya iya. membawakannya. Betul. Kecewa nggak? Enggak sih, karena yang tadi saya bilang Kak, dari awal tuh goal saya cuman dapat Astaga golden ticket. beneran loh. Emang sependek itu I got nothing rencana to lose, jangka. ya. You got nothing to lose. Berarti waktu keluar kamu nggak merasa bahwa ini akan mengancam cita-citamu jadi penyanyi pupus? Enggak. Lah, orang tuh ikut itu biar jadi penyanyi top loh. Saya kayaknya emang sampai sekarang pun saya nggak ambisius orangnya. Kurang Gimana sih? ambisius, saya kayak nggak punya pecutan gitu. Tapi emang dari dulu gitu. Jadi, oh ya udah nggak apa gitu. Oh, Terus
lanjut kuliah ngambil desain karena itu menurut saya kayak saya suka musik tapi kalau misalnya saya nggak survive di musik suatu saat nanti saya harus punya keahlian lain akhirnya saya ngambil DKV gitu. DKV waktu itu udah tahu kalau kamu bakal ngambil desain. Berarti apa desain grafis ya? Desain grafis. Desain grafis itu di mana? Di Trisakti dulu. Udah kelar, udah. Enggak lulus juga. Lah gimana sih? Katanya lu mau itu hidupnya. Tinggal 1 semester sih, tapi kayak ya ngerti lah. Basicnya. Oh, ya. Tapi sekarang udah terima kerjaan desain nggak? Ada terima kerjaan desain nggak selain ngedesain lagu-lagu sendiri sih Kak, kayak bikin mood board, bikin kayak konsep video klip yang kayak gitu. Kesana kepakainya. Iya. I see. Oke. Kita balik ke si Midnight Notion nih. Kenapa hanya EP? Kenapa lo nggak go all the way and make an album? Apa masalah ongkos produksi kah? Apakah ini indie ya by the way enggak? Ini label. Label apa? Dominion Records ya. I think full album is a big responsibility gitu loh buat aku sekarang karena kalau ngomongin album kan selalu mikirnya ini kan body of work yang harus dipikirin dari track pertama sampai track terakhir tuh at least harus alurnya harus enak, terus video klipnya harus ada dipikirin singlenya yang mana, jadi kayak it's a big responsibility to my little brain gitu. Jadi gimana kalau EP kan cuma 6 lagu, oke, let's go gitu. Cut it by half ya. Oh, jadi lebih ke sana. Jadi lebih ke sana sih, dan kebetulan memang punya ngumpulin materi 6 lagu ini yang aku pikir kayaknya temanya serupa gitu untuk dijadiin satu gitu. Oke. Midnight Notion. Midnight berarti jam malam nih. Lagu lu minimal nggak tahu ya, ini pemikiran gue. Lu berarti udah membuka undangan terhadap orang-orang yang katakanlah menikmati musik pada malam hari di I don't know, di sebuah tempat di mana mereka bisa hang out. Terus dengan suaramu yang gimana aku bilangnya ya, ini sebenarnya compliment ya. You have a very deep voice yang membius gitu loh, intoxicating gitu. Lo ngerasa itu nggak? Atau ada yang pernah bilang gitu nggak? Tapi aku bisa kok ngomong gini. Oh bisa ya? jangan ya, tolong balikin lagi yang tadi, balikin. Ya banyak sih Kak yang bilang, cuman tadinya lumayan agak emang iya ya, cuman lama-lama kayak I took it as a compliment gitu. Karena Papa gini suaranya. Papa juga ngebas ya. Abang nggak? Oh. Abang biasa aja. Biasa. Ini ngebas banget loh, ngebas yang tebel loh. Maksudnya kayak, you know, when you say something agak nggak mungkin orang untuk bilang, itu bukan Tessa gitu. Iya, mungkin ya Kak. Aku juga nggak tahu sih kenapa kayak makin lama kok makin mendelep ya suara saya. Gitu. Makin karena ngebas gitu. Dulu emang udah segitu, cuman makin lama tuh makin ke dalam placementnya, kalau nyanyi, kalau ngomong gitu. Entahlah. Tapi mempengaruhi power nggak? Enggak sih, range-nya masih sama. Power keluar juga masih sama. Maksud lo mendelep tuh apa berarti? Kayaknya placement kebiasaan aku ngomong dan nyanyi mungkin udah di dalam gitu kan, di sini mungkin. Iya. Tapi itu nggak, nggak ada yang merasa tercekat di enggak sini? Sih. Biasa aja? Biasa aja. Oke, berarti memang sepertinya karakter suaranya ke arah situ ya. Oke, back ke si mini album ini tadi. Ya. Jadi kayak lagu-lagu yang bisa dinikmati malam hari dalam situasi yang orang-orang yang harus intimate, ngerti gak sih? Like, hey gitu kan, hey gitu, like you know, hey I kinda like you, like hey we kinda like vibe gitu. Itu nggak sih lagu-lagumu tuh rata-rata kesana nggak sih arahnya kalau aku lihat-lihat ini ya, your music videos ya? Sebenarnya kenapa namanya Midnight Notion karena lagu-lagu itu semua rampungnya tuh pas jam subuh gitu loh Kak. Karena kan aku nocturnal. Yeah. Jadi, you're not a morning person. Iya, jadi aku tuh selalu aktif. Kayak kepala aku tuh selalu aktif jam 12 malam ke atas gitu. Jadi lagu-lagu yang rampung yang ada di situ lagu-lagu yang kayak selesai jam 5 pagi, jam 4 pagi gitu. Jadi kenapa aku namainnya Midnight Notion. Tapi setelah pas aku review dan ngedengerin, kayaknya memang
vibe-nya juga enaknya didengerin pas Malam malam-malam sih kan, lagunya gitu. udah tone down, Iya, kayak pulang kerja misalnya, commute gitu. commute ya, atau sebelum pulang kerja ke rumah, you wanna hang out with friends, atau kalau zaman sekarang apa, friends with benefit, gitu ya. Hey, gitu kan kita ketemu di sini gitu. Ya benar-benar. Ya, maybe it delivers kalau misalnya kasus nangkepnya seperti itu. Jadi memang tujuannya itu sih sebenarnya. Berarti anak-anak umuranmu dan di bawahnya ya, berarti yang tujuannya ke sana. Aku nggak tahu kalau umuranku ya. Oke. Apalagi kalau misalnya kayak Ku tuh berarti kamu milenial kan ya? aku usia? millennials, Oke, ya. milenial. Oke. Ke Z gimana? Kalau Gen Z kayak aku nggak tahu. Tapi kalau dari followersku sih, yang Gen Z itu beberapa pada suka sih. Oke. Gitu. Mungkin Gen Z sekarang juga udah legal ya umurnya kan ya udah 20. Ya, mereka udah mulai dikejar sama Alpha Iya, ya. Skidibee katanya gitu ya. Duh, gue udah ketambah nggak ngerti gue istilah-istilah, tapi I'm trying. Ini nih, gue mau tanya adalah, jadi ketika lo membawakan lagu-lagu ini, sepertinya ya, correct me if I'm wrong, lebih cocok kalau kayak di lounge, music club gitu, daripada yang hore-hore panggung pensi gitu, atau panggung masyarakat, pemilihan bupati gitu, kayaknya enggak kan? Enggak kesana kan arahnya ya? Aku menggambarkan kalau misalnya track ini tuh dimainin di Speak Easy Bar aja Speak gitu. Easy Bar, oh. Yang kayak orang cuma duduk, pesen minum, ngobrol, sambil dengar, kayak nggak harus yang kayak the big club or stage gitu. Tapi lo seneng dengan penonton seperti itu, yang they don't really have to pay attention to you, but seneng. kamu tahu dia ya, musikmu menyamankan dia gitu. Karena ada beberapa seniman yang menurut aku, ya penonton pada ngantuk gini, males. Dia justru maunya yang gitu. Kalau nggak tahu ya, kalau aku tuh I'm so bad at public speaking. Jadi kalau misalnya lagi manggung, aku jarang banget ngomong. Kalau bisa kayak, ayo lagunya padetin biar gue nggak ngomong. Aku bingung banget kalau ngomong di atas panggung gitu. Jadi sebenarnya maaf banget, kayak bukan disrespectful, cuman teman-teman yang nonton tuh kadang saya sama sekali tidak memperhatikan karena saya fokus sama saya dan teman-teman band, karena saya enjoy diri saya di atas panggung tanpa atau ada penonton gitu. I see. Menarik loh sisi ini, karena kita jadi tahu gitu, you don't really feel you have to communicate dengan penonton, dengan tahu kan kadang-kadang kita turun terus sama siapa hari ini Pak, atau bagian ini ngerti lagunya terus dia nyanyi, lu kurang suka itu ya? Kurang bisa. Sebenarnya mau, cuman nggak awkward gitu Kak, kalau misalnya kayak harus kayak datang, atau kalau misalnya dari 10 orang gitu ada 3 orang aja yang kayak ternyata tahu lirik lagu saya gitu, saya fokusnya yang ketiga itu. Gitu. Yang lain udah deh. Iya gitu, yang lain nggak apa-apa. Yang lain juga tetap saya appreciate, cuman saya berusaha untuk menghibur mereka ya lewat lagunya aja gitu. Kalau misalnya personal story-nya ya saya kadang ngerasa kayak ya nggak perlu tahu lah gitu. Karena yang mau saya jual kan lagunya. Iya, performance kamu pada saat itu. Gitu. Tapi lagu-lagu kamu kebanyakan bahasa Inggris, benar nggak? Mostly iya. Iya, 80%, 90%? 80%. 80%. Why is that? Kamu lebih ngerasa deliver ketika berbahasa Inggris atau kayaknya kalau bahasa Indonesia dengan suara gue ini nggak apa, adhesinya kurang gitu, apa gimana? Enggak sih Kak. Kalau aku tuh kesulitan sebenarnya karena kenapa bahasa Inggris, karena kalau ditranslate dari itu jorok Kak. Nggak mungkin itu ditulis bahasa Indonesia. Make me wanna na 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 na. This is what you do. Keluar dari Indonesian Idol itu, terus kuliah dan lalalala, pertama kali diajak profesional sama Mas Indra kalau nggak salah ya. Indra Lesmana lah yang mengajak. Ngajak apa waktu itu? Waktu itu Mas Indra bikin project recycle lagu-lagunya jadi kompilasi. Apa sih yang paling sulit untuk seorang Tessa Sumendra di dalam skena musik yang ada sekarang ini?